Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya J. Yusuf Gaul dari kelas ASP 21. Sekarang saya akan membahas pengantar pengelolaan keuangan negara pertemuan 10 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Adapun yang menjadi pembahasan pada saat ini yang pertama dasar hukum, yang kedua pengertian SPI dan SPIP, yang ketiga latar belakang SPIP, yang keempat tujuan SPIP, yang kelima perspektif SPIP, yang keenam unsur SPIP, dan yang ketujuh adalah pengawasan. Yang pertama adalah dasar hukum SPP. Yang menjadi dasar hukum dari SPP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan pengertian SPP dan SPI. Dan SPI. Sistem pengendalian intern atau SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian, pengertian dari sistem pengendalian interpemerintah atau SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang menjadi latar belakang dibutuhkannya SPIP yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendanaan Negara. Ada di pasal 55 ayat 4 dan pasal 58 ayat 1 dan 2. Di pasal 55 ayat 4 disebutkan bahwa menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian di pasal 58 ayat 1 dan 2 disebutkan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPE ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Latar belakang yang kedua yaitu untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya pasal 12 yang menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, pemerintah melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, di mana pasal 1 menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian pada PP nomor 6 tahun 2000, PP nomor 60 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 disebutkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Ini merupakan tanggung jawab operasional kegiatan pemerintah dan ada pada manajemen, dan ini berpedoman kepada SPIP. Yang keempat, kita membahas tentang tujuan SPIP. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya yang pertama, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kelima, saya akan membahas tentang perspektif SPP. Eh, Setiap kegiatan atau kegiatan atau instansi seperti unit A dan unit B itu harus selalu eh, berpedoman kepada tujuan dari SPP dan juga unsur-unsur dari SPP. Eh, Tujuan dari SPP adalah ini yang di atas kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan. Sementara yang menjadi unsur-unsur dari SPP adalah pemantauan pengendalian informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, dan lingkungan pengendalian. Seperti yang disebutkan tadi, unsur SPP ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
Yang menjadi unsur-unsur dari lingkungan pengendalian ada yang pertama adalah penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat tentang pemilihan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik. Kemudian unsur yang berikutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran internasi pemerintah. Adapun unsur dari penilaian risiko ada dua. Yang pertama adalah identifikasi risiko dan analisis risiko. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang pertama itu menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan intasi pemerintah dan tingkatan kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal yang dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Yang ketiga, melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Dan yang keempat, mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan. Yang kedua adalah analisis risiko. Analisis risiko yang pertama menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dari faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan. Dan yang keempat, memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Selanjutnya, yang menjadi unsur-unsur dari kegiatan pengendalian, yang pertama, review atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya, dan dokumentasi atas sistem pengendalian intern. Nah, unsur yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan baik. Unsur informasi dan komunikasi ada dua. Yang pertama sarana komunikasi dan manajemen sistem informasi. Sarana dan komunikasi informasi yang pertama itu ada buku pedoman kebijakan dan prosedur, yang kedua berupa surat edaran, yang ketiga memorandum, yang keempat papan pengumuman, yang kelima sistem internet dan intranet, yang keenam rekaman video, yang ketujuh ada email, yang kedelapan ada arahan lisan, dan yang terakhir ada perilaku dan tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI. Kemudian untuk manajemen sistem informasi, yang pertama itu pimpinan instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi, mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, kemampuan mutu informasi, dan kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan teknologi informasi. Kemudian, eh, pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Yang menjadi unsur dari pemantauan pengendalian intern yang pertama itu adalah pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut. Di pemantauan berkelanjutan yang dilakukan adalah pertama memiliki strategi untuk meyakinkan, kemudian mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian secara efektif. Yang ketiga ada komunikasi dengan pihak eksternal. Yang keempat struktur organisasi yang supervisi dan memadai. Yang kelima membandingkan data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan dengan aset fisik. Yang keenam menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal. Yang ketujuh ada meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern, dan yang terakhir tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan bagi pegawai. Kemudian ada evaluasi terpisah. Yang pertama itu adalah metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis dan memadai. Yang kedua, memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi memadai. Yang ketiga adalah kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut.
Pertama, memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit dan review lainnya dengan segera. Kedua, pimpinan instansi pemerintah tangkap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan review lainnya guna memperkuat penilaian intern. Dan yang ketiga, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan review lainnya dengan tepat. Nah, sekarang saya akan membahas SPIP dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di sini pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan pengelolaan keuangan negara. Yang biasanya dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dengan tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan negara ini harus dengan keyakinan yang membadai untuk mencapai kegiatan efektif dan efisien, pengawasan aset negara, keandalan pelaporan keuangan negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang tentunya akan tujuan kepada publik. Kemudian, eh, pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah ini pastinya harus sesuai dengan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan harus memenuhi SPIP dan harus apa istilahnya memenuhi tujuan dan unsur-unsur yang ada di SPIP. Kemudian pengelolaan keuangan negara ini dan SPIP itu didasarkan pada sebuah paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian saya akan membahas tentang keterbatasan SPIP. Yang menjadi keterbatasan SPIP adalah praktik kolusi sehingga sistem pengendalian internal tidak efektif, pimpinan instansi pemerintah yang mengabaikan pentingnya sistem pengendalian intern, dan human error, yaitu pengambilan keputusan yang tidak tepat yang mengakibatkan kegagalan pengendalian atau kegagalan personal. Kemudian yang menjadi hambatan penerapan SPP adalah yang pertama, persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern yang tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai. Yang kedua, ada budaya sungkan yang masih kental. Dan yang ketiga adalah kualifikasi SDM yang kurang memadai. Nah, untuk yang menjadi hal yang dapat dilakukan untuk hal-hal yang dapat dilakukan untuk penguatan SPP yang pertama, terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staf. Yang kedua, terdapat kesamaan persepsi atas tanggung jawab efektivitas SPIP. Yang ketiga, terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang keempat, pengembangan SPIP secara berkesinambungan. Pembahasan terakhir tentang pengawasan. Pengawasan adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Kemudian yang menjadi hakikat atau tujuan pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan pelakunya. Yang pertama, ada pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR, BPK, dan masyarakat. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Teknik pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan sebagai bagian integral dari pengendalian dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu yang pertama, pemeriksaan atau audit, yang kedua, inspeksi, yang ketiga, supervisi, yang keempat, pemantauan atau monitoring, dan yang kelima adalah verifikasi. Pengawasan internal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Angka ketiga, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Kemudian berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 pasal 47 ayat 1 sebutkan bahwa menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pemilihan intern di lingkungan masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, yang semuanya ini dilakukan oleh APIP. Siapakah APIP? Yang pertama ada BPKP, yang kedua ada Ijen atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. Yang ketiga ada Inspektorat Provinsi dan yang keempat ada Inspektorat Kabupaten atau Kota. BPKP sendiri melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain yang berdasarkan penugasan dari Presiden. Kemudian BPKP juga melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pertama ada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, yang kedua sosialisasi SPIP, yang ketiga pendidikan dan pelatihan SPIP, yang keempat pembimbingan dan konsultasi SPIP, yang terakhir ada peningkatan kompetensi auditor APLI. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada melakukan kesalahan. Terima kasih, Pak.